Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Bravo Jaka Buana dari Universitas Cyber Asia, program studi Teknik Informatika. Di video ini saya akan membahas tiga topik penting dalam rangkaian logika digital, yaitu ALU, multiplexer, dan half adder. Tujuannya supaya kita punya gambaran yang lebih jelas bagaimana sebuah CPU melakukan operasi aritmetika, logika, dan penjumlahan biner sederhana. Ini adalah daftar isi presentasi saya. Pertama, kita akan membahas prinsip kerja ALU atau arithmetic dan logic unit. Kedua, kita masuk ke konsep multiplexer atau MUX. Ketiga, kita lihat tabel kebenaran half adder beserta analisisnya. Terakhir, saya tutup dengan ringkasan dan kesimpulan singkat. ALU atau Arithmetic and Logic Unit adalah rangkaian logika kombinasional di dalam CPU yang tugasnya melakukan operasi aritmetika dan logika terhadap data biner yang ada di register. Secara sederhana, ALU ini adalah mesin hitung di dalam prosesor. Fungsi aritmetikanya mencakup operasi seperti tambah, kurang, increment, dan decrement. Sedangkan fungsi logikanya meliputi operasi AND, OR, NOR, SOR, sampai operasi perbandingan untuk mengecek apakah suatu nilai lebih besar, lebih kecil, atau sama. Supaya lebih kebayang, kita lihat dulu komponen utama yang terlibat. Pertama, ada memori unit yang di sini berperan menyimpan data operan, misalnya isi register A, B, dan register lain yang nanti akan diproses. Kedua, ada akumulator, yaitu register khusus yang menyimpan hasil operasi ALU dan sering juga menjadi salah satu operan untuk operasi berikutnya. Ketiga, ada control unit yang mengirim sinyal kontrol ke ALU untuk menentukan operasi apa yang harus dilakukan, misalnya add, sub, and, atau OR. Jadi ketiga bagian ini saling terhubung dan memungkinkan ALU bekerja secara terkoordinasi di dalam CPU. Prinsip kerjanya kurang lebih seperti alur berikut. Pertama, kontrol unit mengirimkan sinyal kontrol atau operation code ke ALU, memberitahu operasi apa yang perlu dijalankan. Kedua, data dari register, misalnya register A dan B, dikirim ke ALU sebagai operan. Ketiga, ALU memproses data tersebut secara kombinasional, artinya menggunakan rangkaian gerbang logika tanpa perlu siklus clock di dalam ALU sendiri. Keempat, hasil operasi disimpan kembali ke akumulator atau ke register lain yang dituju. Terakhir, ada flag status seperti carry, zero, dan sign diupdate. Flag ini akan dipakai oleh control unit untuk menentukan langkah eksekusi berikutnya, misalnya lompat jika hasil 0. Contoh konkretnya misalnya ada instruksi add A, add B. Saat instruksi ini dieksekusi, control unit mengaktifkan sinyal add menuju ALU. Isi register A dan register B dikirim ke ALU sebagai operan. ALU kemudian melakukan penjumlahan biner bit demi bit, termasuk menangani carry yang mungkin muncul. Hasil penjumlahan itu disimpan kembali ke akumulator dan jika ada carry keluar dari bit paling signifikan, maka flag carry akan diset. Contoh sederhana ini menunjukkan bagaimana satu instruksi bahasa mesin diterjemahkan menjadi alur kerja di dalam ALU. Berikutnya kita masuk ke multiplexer atau sering disingkat MUX. Multiplexer adalah rangkaian logika kombinasional yang memilih salah satu dari banyak masukan data, kemudian meneruskan masukan yang dipilih itu ke satu keluaran, satu output, berdasarkan sinyal pemilihan yang disebut select. Analogi gampangnya, MUX itu seperti saklar elektronik yang dikendalikan oleh beberapa bit select. Hanya satu jalur input yang disambungkan ke output pada suatu waktu. Konsep ini sangat penting untuk mengatur jalur data di dalam sistem digital yang kompleks.
Komponen multiplexer bisa kita lihat satu persatu di slide ini. Pertama ada data source, yaitu D0, D1, sampai DN1, yang merupakan semua masukan data yang berpotensi dipilih. Kedua ada select lines atau cell, yaitu sinyal pemilih yang terdiri dari S-bit. Dengan S-bit ini, kita bisa memilih hingga 2 pangkat S buah input yang berbeda. Ketiga ada enable atau N, yaitu sinyal untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi MUX. Kalau N tidak aktif, MUX dianggap tidak memberikan output yang valid. Terakhir ada output Y, yaitu jalur data di mana nilai dari salah satu input akan muncul sesuai pilihan yang ditentukan oleh bit select. Cara kerjanya seperti ini. Kombinasi bit pada select menentukan input mana yang dihubungkan ke output. Misalnya ketika N aktif dan sel sama dengan 00, maka output Y akan sama dengan D0. Saat N aktif dan sel sama dengan 01, output Y akan mengikuti D1. Dan ketika sel sama dengan 10, output Y akan, ini 10 ya, output Y akan mengikuti D2. Dan seterusnya, tergantung jumlah input yang dimiliki MUX. Jika N tidak aktif, maka output Y dianggap tidak valid. Dalam praktiknya bisa dipaksa 0 atau dibuat high impedance, sehingga seolah-olah terputus dari rangkaian. Dengan mekanisme ini, MUX memungkinkan kita memilih dan meneruskan satu jalur data di antara banyak jalur yang tersedia. Multiplexer punya banyak aplikasi di sistem digital. Contoh pertama adalah pada bus data, di mana MUX digunakan untuk memilih register mana yang diizinkan mengirim data ke jalur bus pada satu waktu. Hal ini mencegah beberapa sumber data aktif bersamaan dan membuat bus konflik. Contoh kedua adalah dalam pemilihan instruksi atau operasi ALU, di mana MUX bisa digunakan untuk memilih hasil operasi mana yang akan dikirim ke output berdasarkan opcode yang diterima. Singkatnya, multiplexer adalah komponen penting untuk manajemen jalur data dan pemilihan sinyal di banyak desain rangkaian digital. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu half adder. Half adder adalah rangkaian logika kombinasional yang menjumlahkan dua bit binary A dan B dan menghasilkan dua output sum S dan carry C. Persamaan booleannya adalah S sama dengan A, SOR B, dan C sama dengan A and B. Artinya sum akan bernilai 1 kalau A dan B berbeda. Sedangkan carry akan bernilai 1 hanya kalau A dan B sama-sama 1. Rangkaian ini merupakan blok dasar untuk merancang penjumlahan biner yang lebih besar di dalam CPU. Nah, di sini ditampilkan tabel kebenaran half adder. Kalau A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, hasil penjumlahan adalah 0. Jadi sum 0 dan carry sama dengan 0. Kalau A sama dengan 0 dan B sama dengan 1, atau A sama dengan 1 dan B sama dengan 0, hasilnya 1 tanpa carry. Jadi sum sama dengan 1 dan carry-nya sama dengan 0. Kalau A sama dengan 1 dan B sama dengan 1, penjumlahannya 1 ditambah 1. Dalam biner sama dengan 10, 10. Sehingga sum sama dengan 0 dan carry sama dengan 1. Dari tabel ini terlihat jelas bagaimana rumus S sama dengan A, SOR B, dan C sama dengan A and B, menggambarkan perilaku half adder. Sekarang kita analisis sedikit tabel kebenaran tadi. Sum S bernilai 1 hanya ketika A dan B berbeda, sehingga fungsi S bisa direpresentasikan dengan operasi SOR. Carry C bernilai 1 hanya ketika kedua input bernilai 1, sehingga fungsi C cocok direpresentasikan dengan operasi N. Ketika A dan B sama-sama 1, hasil 1 ditambah 1 sama dengan 0 dalam biner menunjukkan bahwa 0 adalah sum dan 1 adalah carry, yang persis sama dengan baris terakhir di tabel. Perlu diingat,
half adder belum mempertimbangkan carry input dari bit sebelumnya, sehingga dipakai sebagai dasar untuk membentuk full adder yang lebih lengkap. Half adder memiliki beberapa aplikasi penting. Pertama, digunakan untuk penjumlahan bit paling rendah atau least significant bit, disingkat LSB, di dalam ALU. Kedua, half adder menjadi dasar pembentukan full adder, yaitu rangkaian penjumlahan yang juga menerima carry input dari posisi bit sebelumnya. Ketiga, full adder yang dibangun dari half adder ini kemudian disusun berseri untuk membentuk penambahan multibit, misalnya 4 bit atau 8 bit, yang merupakan bagian dari rangkaian aritmetika CPU. Jadi walaupun tampak sederhana, half adder juga berperan besar dalam desain unit aritmetika. Ada 3 poin utama dari presentasi ini. Pertama, ALU adalah komponen di dalam CPU yang melakukan operasi aritmetika dan logika terhadap data binary. Kedua, multiplexer adalah rangkaian yang memilih satu dari banyak input berdasarkan sinyal select, lalu meneruskannya ke satu output, dan sangat penting untuk pengaturan jalur data. Ketiga, half adder adalah rangkaian penjumlahan 2 bit yang menghasilkan sum dan carry, dan menjadi fondasi untuk membangun rangkaian penambah yang lebih kompleks di dalam arsitektur CPU. Ketiga komponen ini saling melengkapi dan bersama-sama mendukung cara kerja prosesor modern. Oke, sekian presentasi dari saya tentang ALU multiplexer dan half adder. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.